sosok wanita yang termenung di pojokan di ruangan tersebut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rohimat Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohimat Channel. Di malam ini kita akan berbicara atau kita akan menceritakan sebuah tragedi seru untuk dibahas. Nah, di malam ini juga kita pribadi akan menceritakan sebuah kampus-kampus yang terseram di Indonesia. Dan ini juga sudah menjadi urban legend tentang keanehan atau keangkeran di kampus tersebut. Mari kita simak apa aja, kampus mana aja yang menurut di Rohimat Channel terseram di Indonesia. Jangan kemana-mana dan terus saksikan terus dan dengarkan tentang cerita-cerita kampus terseram di Indonesia. Sebelum itu, kita tahu bahwasanya universitas atau kampus adalah suatu tempat, adalah suatu institut pendidikan tinggi dan penelitian yang membahaskan gelar akademis. Dalam berbagai bidang, sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Namun tak banyak di kalangan orang yang ingin memasuki kampus-kampus tersebut. Ada beberapa kampus yang cukup menarik yang untuk kita bahas. Pribadi akan bahas tentang kisah-kisah yang menjadi urban legend di kampus tersebut, yang konon katanya bukan hanya satu mata yang pernah melihat, tetapi beberapa pasang mata yang sudah pernah menyaksikan keberadaan makhluk-makhluk halus di kampus-kampus tersebut. Mari kita bahas di malam ini tentang kampus-kampus terseram di Indonesia. Semoga bisa menemanimu sebelum tidur kalian. Dan dengarkan dan bayangkan, mungkin ada kampusmu yang dibahas di channel di Rohimat Channel. Oke, yang jajaran pertama yaitu adalah Kampus Airlangga, Surabaya. Kampus Airlangga yang berawal cikal bakal akan menjadi lembaga pendidikan Netherlands Indische Arts School dan atau disebut School tot Opleiding van Indische Tandartsen. Masing-masing didirikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1913 dan tahun 1928. Setelah masa pergolakan kemerdekaan sempat terganggu kelancarannya, pemerintah Republik Indonesia baru meresmikan kampus Universitas Airlangga tersebut. Kampus Universitas Airlangga Surabaya yang merupakan lembaga pendidikan pertama di kawasan timur Indonesia pada tahun 1954. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kampus tersebut banyak diminati oleh para mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Dan situlah para makhluk astral mulai berani menampakkan dirinya, sehingga para mahasiswa-mahasiswa mulai resah keberadaan makhluk halus tersebut. Dan ditambah lagi bahwasanya bangunan di kampus Universitas Airlangga memang sudah tua. Banyak mitos yang berkembang bahwa Universitas Airlangga memang banyak dihuni makhluk halus. Ada beberapa kisah tentang keberadaan mereka untuk kita bahas. Yang pertama, gedung parasitologi di FK Universitas Airlangga. Konon katanya pernah sering terdengar atau memang sering terdengar pada malam hari itu adalah suara langkah kaki yang sedang menyeret. Dan kabarnya lagi ada gedung parasitologi tersebut memang adalah tempat spot terangker di universitas tersebut. Dan arwah yang selalu menyeret kakinya adalah korban pekerja bangunan yang mengalami nasib buruk, yaitu kecelakaan, dan akhirnya kakinya patah dan arwahnya masih bergentayangan di Universitas Airlangga. Dan arwah ini selalu sering muncul pada tengah malam hari, dan langkah kakinya selalu terdengar oleh siapapun yang mendengarnya. Dan yang kedua adalah terjadinya kehilangan mahasiswa Universitas Brawijaya. Ada satu rombongan yaitu dari Universitas Brawijaya yang sedang berkompetensi di Universitas Airlangga. Lalu rombongan tersebut ditempatkan di suatu tempat yang dimana tempat tersebut tidak pernah terjemah atau sudah lama tidak dihuni, yang letaknya di kampus Universitas Airlangga. Pada suatu malam akhirnya mencari teman yang hilang, tidak pernah ketemu berbagai tempat. Dan yang anehnya lagi, pas ketika pagi hari, teman yang hilang yang satu malam tersebut tiba-tiba muncul dan seakan-akan tidak pernah terjadi pada menimpa dirinya.
Dan akhirnya pas ketika pulang dari Universitas Airlangga Surabaya, akhirnya temannya tersebut menceritakan kejadian anehnya. Dan konon katanya teman tersebut itu melihat sosok wanita yang berbaju putih dan lalu dia dibawa, seakan dia dibawa ke alam gaibnya dan dilayani dengan baik. Dan akhirnya peristiwa tersebut sangat gempar dan menjadi salah satu urban legend terseram di kampus Universitas Airlangga. Dan di jajaran kedua yaitu adalah kampus di Penogoro, Semarang. Universitas di Penogoro, Semarang adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Universitas di Penogoro telah memiliki 2 fakultas dan 2 sekolah. Kampus Universitas di Penogoro menjadi salah satu kampus yang dianggap banyak cerita tentang mistisnya, dan sudah tak asing lagi dengan keberadaan makhluk-makhluk astral yang sudah menempati di kampus tersebut. Di malam ini pribadi akan membahas tentang keastralan atau keanehan di kampus di Penogoro, Semarang. Yang pertama, cerita mistis yang dialami oleh paranormal yang paling dikenal adalah hantu wanita penunggu ruangan B101 di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan di Ilmu Politik. Konon sering terjadi ada penampakan kuntilanak di tempat tersebut. Dan cerita ini disaksikan langsung oleh paranormal yang pernah menelusuri tempat kampus tersebut. Dan yang kedua adalah ada juga sosok yang tak kasat mata yang dijuluki sebagai hantu bungkuk. Pada suatu malam, seorang mahasiswa melakukan simulasi sidang di lantai 3 tempatnya di Fakultas Hukum. Dan konon katanya kesaksian mahasiswa tersebut pernah melihat sosok bertubuh besar dan berwarna hitam gelap sedang berdiri menghalangi hantunya. Sampai-sampai mahasiswa tersebut melewatinya dengan keadaan bungkuk karena saking besar dan tingginya itu sampai menjulang tinggi sampai ke atap-atap langit ruangan tersebut. Dan di jajaran ketiga ada kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada lahir di kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Universitas ini didirikan pada periode awal kemerdekaan. Universitas Gadjah Mada didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tertua kadang tak hanya menyimpan legasi saja, mulai dari peringkat, prestasi, dan beberapa gudangnya mahasiswa yang memiliki daya sekaligus upaya di kehidupan masyarakat. Yang kabar mitosnya Universitas Gadjah Mada adalah cerita lain yang sama di tempat-tempat universitas lainnya. Universitas Gadjah Mada memiliki beberapa mitos yang dianggap seram yang masih dipercaya hingga kini. Oke, di Rima Channel akan membahas beberapa mitos di Universitas Gadjah Mada. Mari kita bahas. Yang pertama adalah mitos larangan berfoto di Universitas Gadjah Mada, yang tepatnya di depan gerbang ketika awal masuk. Mitos itu mengatakan bahwa bagi siapapun mahasiswa yang berfoto di gerbang utama Universitas Gadjah Mada, maka ia akan terkutuk menjadi mahasiswa abadi di Universitas Gadjah Mada. Mitos ini mungkin masih simpang siur keberadaan mitos tersebut, tapi banyak orang percaya bahwasanya mitos tersebut memang sering terjadi. Dan yang kedua adalah mitos tentang Mbah Rohana yang dikerapkan sebagai si penunggu jembatan perawan. Salah satu mitos horor di Universitas Gadjah Mada yaitu adalah Mbah Rohana. Mitos tersebut memang sudah cukup banyak diketahui oleh mahasiswa yang berada di universitas tersebut. Sosok tersebut sering menampakkan diri di jembatan perawan atau jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian ke Fakultas Kedokteran Hewan. Mbak Rohana adalah mahasiswa yang tidak berhasil lulus lantaran terkendala pada saat mengerjakan skripsi. Konon katanya jika ada orang yang melihat sosok Mbak Rohana seringkali memakai kerudung dan selalu mondar-mandir di jembatan perawan. Dan yang tragisnya lagi, sosok Mbak Rohana ini adalah sosok yang meninggalnya dengan cara bunuh diri di jembatan tersebut.
Oke, itu adalah salah satu mitos yang berada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kita lanjut ke jajaran keempat, ada Universitas Indonesia di Depok. Universitas Indonesia adalah kampus modern komprehensif, terbuka, multibudaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. Universitas Indonesia saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institut akademi terbuka di dunia. Tapi siapa sangka bahwasannya Universitas Indonesia yang berdiri di lahan seluas 320 hektar juga menyimpan cerita-cerita mistis yang sudah menjadi urban legend di kampus tersebut. Ada cerita-cerita mistis yang seru untuk kita bahas. Pertama, penampakan si merah, cerita hantu yang paling populer di Universitas Indonesia, yang sosoknya selalu memakai kebaya merah. Ada yang mengatakan bahwa hantu tersebut adalah hantu mahasiswa yang meninggal karena kecelakaan tepat sebelum di wisuda. Ada pula yang mengatakan bahwa si merah ini adalah dulunya seorang gadis yang bunuh diri karena lantaran patah hati. Si merah ini kerap kali mewujudkan di rektorat, menara air, sampai di belakang kaca jendela bis kuning Universitas Indonesia. Yang kedua adalah pada gedung Fakultas Ilmu Budaya terdapat sebuah gedung gamelan yang berisi alat musik tradisional, dan juga menurut penjaganya, dia pernah melihat sosok wanita yang termenung di pojokan di ruangan tersebut. Padahal waktu itu memang sudah malam dan sudah tidak ada lagi mahasiswa di kampus tersebut. Selain itu, di malam-malam tertentu, alat-alat musik ini selalu terdengar seakan-akan ada orang yang sedang memainkan alat musik tradisional tersebut. Dan akhirnya para mahasiswa Universitas Indonesia mengakui bahwasannya di tempat tersebut kerap sering terjadi keanehan-keanehan tentang mitos-mitos makhluk tak kasat mata. Dan itu adalah salah satu kampus-kampus yang terseram di Indonesia. Dan kita akan lanjut lagi ke part 2. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini ke media sosial kalian. Dan jangan lupa tekan tombol di bawah. Dan semoga cerita tentang kampus-kampus tersebut untuk memotivasi kita supaya kita lebih berhati-hati lagi di keadaan suatu tempat. Karena memang keadaan mereka selalu berada dimanapun dan di tempat manapun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menghibur kalian. Saya di Rohimat Channel mengundurkan diri, dan di Rohimat Channel akan bergantengan di next time.